Shalom, perkenalkan nama saya Paulus Antonoli dari Universitas Kristen Akta Wacana Kota Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum bisnis di era globalisasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tingkat semester. Baik, yang pertama, kita harus mengetahui pengertian hukum, hukum ekonomi, dan tujuan hukum. Yang selanjutnya, kita harus mengetahui pengertian dari hukum bisnis, fungsi, ruang lingkup, prinsip-prinsip bisnis, harapan dunia bisnis pada hukum, dan yang selanjutnya pengertian globalisasi, fenomena globalisasi, pelaku atau subjek globalisasi, globalisasi di bidang ekonomi, dan dampak dari globalisasi itu sendiri. Baik, sesuai dengan materi yang sudah saya sebutkan di awal video, yaitu pengertian hukum. Hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan tindakan sebagai perantaraan utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja sebagai penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Yang kedua, hukum ekonomi. Hukum ekonomi yaitu mengatakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan minimal untuk mendapatkan hasil tertentu. Ini lebih tepat daripada dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Yang ketiga, tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial teratur. Tujuan yang kedua yaitu bertujuan untuk membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman yang dapat terwujud. Baik, kita masuk yang kedua yaitu hukum bisnis. Pengertian dari hukum bisnis yaitu suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula. Yang kedua, fungsi. Fungsinya sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktik bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktisi bisnis agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, ruang lingkup hukum bisnis, yakni kontrak bisnis, bentuk badan usaha atau PT, firma, dan CV, pasar modal, dan perusahaan go public, kegiatan jual beli oleh perusahaan, investasi atau penamaan modal, likuidisasi, dan politik, merger, akuisisi, dan konsolidasi, lembaga dan pengkreditan jaminan hutang suatu saat berharga. Berikutnya, prinsip-prinsip bisnis. Terdapat 5 prinsip, yaitu prinsip otonomi atau diartikan sebagai sebuah kebebasan yang diberikan untuk seseorang atau pihak tertentu. Yang kedua, kejujuran atau atribut kejujuran pada seseorang melambangkan sebuah karakter dan sikap yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga, keadilan atau bertujuan agar segala sesuatu yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, saling menguntungkan atau untuk menciptakan kondisi tersebut adalah dengan menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam pasar. Yang kelima, integritas moral
Atau berarti secara fisik dan mental, para pelaku usaha menyadari bahwa bisnis bukan hanya sekadar mengejar keuntungan semata, namun lebih dari itu, bahwa bisnis merupakan media yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Yang berikut yaitu harapan dunia bisnis pada hukum. Harapan dunia bisnis pada hukum ada 3, yaitu menciptakan kepastian dan stabilitas. Yang kedua, mendukung efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengandung daya prediktibilitas. Selanjutnya tentang globalisasi. Globalisasi adalah kata serapan dari globalization. Secara bahasa, global memiliki arti mendunia, sedangkan isation memiliki makna merujuk kepada suatu proses. Sedangkan menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Yang kedua, fenomena globalisasi. Terdapat 5 fenomena, yaitu arus etnis yang ditandai dengan perpindahan manusia seperti imigrasi. Yang kedua, arus teknologi yang ditandai dengan perpindahan ekonomi seperti hadirnya multinasional korporasional dan transnasional korporasional. Yang ketiga, arus keuangan yang ditandai dengan semakin tinggi perpindahan modal utama seperti investasi. Yang keempat, arus media yang ditandai dengan semakin kuatnya perpindahan informasi melalui media cetak ataupun media elektronik. Yang kelima, arus ide yang ditandai dengan semakin banyaknya nilai baru yang masuk ke sebuah negara. Berikutnya tentang pelaku atau subjek globalisasi terdapat 5, yaitu yang pertama, negara-negara yang dipetakan secara dikotomis, yaitu negara-negara besar dan negara-negara kecil, negara-negara maju dan negara-negara berkembang, negara-negara yang kuat dan lemah secara ekonomi, negara-negara yang berdiri sendiri atau yang bergabung dengan negara lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, organisasi-organisasi antar pemerintah atau IGO atau International Governmental Organization seperti ASEAN, NATO, European Community, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan yang dikenal dengan nama multinasional, Multinational Corporation atau MNC, atau Transnational Corporation atau Global Firms. Yang keempat, organisasi internasional atau transnasional yang non-pemerintah atau INGO. Dengan kata lain, International Non-Governmental Organization, seperti Palang Merah Internasional, didirikan pada tahun 1867. Yang kelima, organisasi-organisasi non-formal, rahasia dan setengah rahasia, seperti mafia, teroris, pembajak, penyelundupan, preman global, tentara bayaran, hacker komputer, dan mungkin juga organisasi semacam Al-Qaeda. Kita masuk pada globalisasi di bidang ekonomi. Contohnya yaitu terjadinya praktik ekspor dan impor. Ekspor dan impor dapat meningkatkan devisa sebuah negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi berpengaruh besar terhadap perdagangan antar beberapa negara yang sifatnya bebas, karena memang bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan. Hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Secara teori, hambatan ini ditolak oleh perdagangan bebas. Dampak globalisasi terdapat 2, yaitu positif dan negatif. Dampak positif adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi.
tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, dampak negatif, yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup yang kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Salam.